Baik, di sini saya akan menjawab pengertian siklus sulfur. Siklus sulfur adalah proses peredaran unsur sulfur atau belerang di alam yang terjadi secara terus-menerus antara lingkungan dan makhluk hidup. Unsur sulfur dapat ditemukan di tanah, air, udara, serta dalam tumbuh organisme. Dalam prosesnya, sulfur berpindah melalui berbagai tahap seperti pelapukan batuan, penyerapan oleh tumbuhan, serta penguraian organisme yang telah mati. Peredaran ini merupakan bagian dari siklus biokimia yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan unsur kimia di alam. Dalam siklus sulfur, tumbuhan menyerap sulfur dari tanah dalam bentuk sulfat yang kemudian digunakan untuk proses pertumbuhan dan pembentukan senyawa penting di dalam tubuhnya. Hewan memperoleh sulfur dengan cara memakan tumbuhan atau organisme lain yang mengandung unsur tersebut. Ketika tumbuhan dan hewan mati, mikroorganisme seperti bakteri akan mengurainya sehingga sulfur dapat kembali ke tanah atau dilepaskan ke udara. Proses ini berlangsung berulang-ulang sehingga unsur sulfur tetap tersedia di lingkungan. Oke, di sini saya akan membahas yang kedua, yaitu tentang sumber sulfur alami dan buatan. Sulfur di alam dapat berasal dari berbagai sumber alami. Salah satu sumber utamanya adalah aktivitas gunung berapi yang mengeluarkan sulfur ke atmosfer saat terjadi letusan. Selain itu, sulfur juga berasal dari pelapukan batuan yang mengandung mineral sulfur, serta dari proses pembusukan sisa-sisa makhluk hidup oleh mikroorganisme di tanah atau di perairan. Proses-proses alami tersebut menyebabkan sulfur dapat tersebar di berbagai bagian lingkungan, seperti tanah, air, dan udara. Endapan di laut dan fosil. Selain berputar di tanah, sebagian sulfur juga terbawa aliran air menuju sungai dan laut, lalu mengendap di dasar samudra selama jutaan tahun. Endapan ini lama-lama bisa membatu atau terjebak menjadi bahan bakar fosil seperti batu bara yang tersimpan jauh di dalam perut bumi. Dalam siklus sulfur, tumbuhan menyerap sulfur dari tanah dalam bentuk sulfat yang kemudian digunakan untuk proses pertumbuhan dan pembentukan senyawa penting di dalam tubuhnya. Hewan memperoleh sulfur dengan cara memakan tumbuhan atau organisme lain yang mengandung unsur tersebut. Ketika tumbuhan dan hewan mati, mikroorganisme seperti bakteri akan menguraikannya sehingga unsur dapat kembali ke tanah atau dilepaskan ke udara. Proses ini berlangsung berulang-ulang sehingga unsur sulfur tetap tersedia di lingkungan. Hubungan siklus sulfur dengan hujan asam. Siklus sulfur juga berkaitan dengan terjadinya hujan asam. Gas sulfur dioksida yang berasal dari letusan gunung berapi atau aktivitas manusia dapat naik ke atmosfer dan bereaksi dengan uap air di udara. Reaksi tersebut membentuk senyawa asam yang kemudian turun bersama air hujan ke permukaan bumi. Hujan asam dapat memberikan dampak buruk seperti merusak tanaman, tanah dan air, serta menyebabkan kerusakan pada bangunan dan benda logam. Oke, sekian. Terima kasih. Izin THR-nya. Selanjutnya masuk pada upaya mengurangi pencemaran sulfur. Untuk mengurangi pencemaran sulfur,